Oke semuanya, balik lagi bareng Garut Motovlog. Nah sekarang kita udah ada nih dua motor PCX versi 2021 dan versi 2020. Oke, kita lihat perbedaannya dari tampak depan dulu nih. Lihat di sini terlihat jelas bahwa di lampunya bahwa yang PCX 2021 ini lampunya clear banget nih ke depan sepanjang, sedangkan di sini ada patahan dari bodi tengah-tengah. Terus untuk spesifikasi dua-duanya sudah menggunakan lampu LED. Namun di bagian sini ini ada garis-garis ini yang ini dibuat 3D ya, berumpuk. Jadi yang atas dan bawah itu nggak rata tapi berumpuk. Nah kalau di sini terlihat sejajar aja segaris. Terus untuk DRL-nya di sini, list DRL-nya di sini ke sini jadi dua. Untuk posisi DRL hampir sama, yaitu di bagian atas headlamp utama dan di bagian bawahnya. Nah, terus di sini di bagian headlamp utamanya juga tetap ada 3 titik sama, di mana yang kiri dan kanan ini berfungsi untuk lampu normalnya. Jadi untuk lampu senja ini kita menggunakan lampu yang kiri kanannya. Sedangkan untuk lampu jauh dan dim itu di tengah. Di PCX yang lama juga sama. Nah, ini untuk perbedaan dari tampilan depan bisa dilihat. Terus visornya juga rubah. Yang lama visornya langsung lurus aja seperti ini. Sedangkan yang baru visornya ini ada lebih di sini. Jadi terlihat lebih sporty. Terus untuk visornya masih sama-sama menggunakan visor hitam, jadi gak bening. Dan yang paling beda kita lihat peleknya. Untuk palang peleknya jelas terlihat beda. Yang versi lama itu dibuat segaris sama Honda, sedangkan yang baru ini ada bilahan ini, jadi lebih terlihat sporty lah. Terus itu piringan cakramnya jelas berbeda. Di PCX yang baru ini di pinggirnya itu ada buletan-buletan kayak gini, sedangkan di yang lama itu nggak ada. Si disc brake-nya itu masih disc brake standar banget, jadi kalau dilihat dari nilai estetikanya itu kurang estetik lah. Kalau yang ini benar-benar terlihat estetik banget. Ini bulat-bulat, terus di sininya ada pemanis lagi. Selain dari piringan cakramnya, untuk bagian kalipernya juga ini berbeda. Tapi gue juga masih belum bisa memastikan apakah semua PCX yang baru ini, all new PCX ini menggunakan kaliper dengan bentuk yang sama, atau bentuk kaliper ini hanya digunakan di versi yang combi brake system, karena ini lebih futuristik lah kelihatan seperti ini. Sedangkan yang ini meskipun dia ABS tapi kalipernya masih seperti inilah, masih banyak yang sama. Sedangkan untuk yang kaliper yang CBS ini, yang combi brake system ini terlihat beda. Bisa dilihat untuk lubang dari transfusi oli remnya itu ada 2, dimana yang satu ini untuk emang benar-benar rem depan, dan yang satunya lagi untuk bagian pemecahan untuk combi brake systemnya. Jadi kan kalau misalkan combi brake system di rem satu ngerem dua-duanya sama yang belakang, jadi ini ada saluran untuk rem belakang, yang ini pure untuk rem depan. Kalipernya sih gue lebih suka yang ini ya. Terus spakbornya kalau ini dibuat seperti ini. Maaf ya, ini motornya kotor karena baru pulang dari kampung, belum sempat dicuci. Tapi secara garis besar ini spakbornya terlihat polosan seperti ini. Sedangkan di PCX yang baru ini terlihat ada tekukan-tekukan, tarikan-tarikan tegas dari motornya. Nih bisa dilihat di sininya meruncing. Terus di sini juga ada tekukan sedikit ke sini nih. Dan ini tuh finishing yang bagus banget dari Honda, detail gitu untuk finishingnya.
Karena tekukan kecil itu terlihatnya biasa atau nggak berguna, tapi di motor itu kelihatan lebih estetik. Nah, lanjut ke bagian fender belakang nih. Untuk bagian PCX yang lama, ini dia ada rongga bolong-bolong sini. Sedangkan yang baru ini dibuat lebih clear, lebih bersih. Ini bertujuan untuk agar kalau misalkan kita cuci motornya itu gampang dibersihin. Jadi tinggal lap lebih gampang gitu kan, bersihnya lebih cepat. Sedangkan dengan rongga-rongga seperti ini tuh, pertama kekurangannya kotoran masih bisa masuk ke dalam, dan yang kedua kotoran masih bisa masuk ke dalam. Jadi ya untuk perbedaan di bagian depan. Sekarang kita ke bagian atasnya sedikit. Yang jelas terlihat perbedaannya di desain atau bentuk dari speedometernya. Meskipun anutan alirannya sama, di sini ada terlihat kayak 3D sama juga, cuman bentuknya tuh lebih berbeda. Di PCX yang 2021 ini untuk tampilannya itu lebih pipih, dia lebih pipih, terus lebih full color. Jadi untuk bagian lighting dia pakai panjang ke sini, untuk kiri kanannya lebih panjang. Terus juga logo PCX-nya masih tetap biru, tapi lebih bagus, lebih elegan dibandingkan dengan yang versi lamanya. Untuk stang, panel-panel stang masih sama, menggunakan versi yang terbuka seperti ini, dan untuk panel-panelnya juga masih sama. Terus kita ke bagian bodi samping. Untuk bodi sampingnya, yang ini terlihat polos kan, sedangkan di PCX yang baru ini di bagian tengahnya ini dibuat membulat ke depan, jadi kayak gini, membulat, jadi nggak lurus lagi seperti ini terlihat membulat ke belakang, ke depan, dan tarikan garisnya dari sini nih, terlihat ya tarikan garisnya dari sini membulat, dan ini kesannya tuh si logo PCX-nya jadi terlihat lebih timbul dibandingkan versi yang sebelumnya. Terus dari deck juga untuk tatakan kaki, yang ini lebih lebar, sedangkan ini lebih kecil. Terus bagian shockbreaker belakang juga terlihat beda. Yang itu lebih kecil, sedangkan yang baru ini shockbreakernya dibuat jadi lebih besar ya, diameternya lebih besar. Terus tutup dari shocknya itu dibikin double. Kalau kita lihat di PCX yang lama ini, tutupnya tuh hanya sebagian sini, dan ke bawahnya itu masih ada besinya, kelihatan besinya. Sedangkan yang ini dibuat langsung ada tutupnya sampai ke bagian bawah, jadi terlihat lebih clean, lebih bersih, dan mewah. Lalu kita lihat nih untuk bagian bagasinya. Ini untuk dalaman bagasi dari PCX yang lama dan ini yang baru. Bisa dilihat perbedaannya. Untuk yang baru ini diklaim juga sebagai bagasi terbesar di kelasnya, yaitu mencapai 30 liter. Sedangkan yang ini masih ya medium lah gitu, sekitar 28 atau 25 literan. Perbedaannya ada di mana? Ada di tumpukan sini. Di versi yang lama itu dia agak menumpuk kayak gini ya. Jadi ada skat, ini untuk helm, ini untuk barang. Sedangkan yang ini itu lebih besar. Dan nggak ada skatnya, nggak ada pembatas yang ininya. Jadi langsung selonjoran aja gini. Dan ini membuat penyimpanannya lebih besar. Kita tutup. Bisa dilihat kan betapa barunya PCX ini.
selain menggunakan bodi yang baru, dia juga menggunakan sasis yang baru, lampu yang baru, penerangan yang baru dengan LED-nya, speedometer yang baru, dan yang mungkin gak banyak dibahas oleh orang lain adalah swing armnya. Swing armnya juga baru, cuy. Jika dilihat nih, ya, ini yang versi lama. Ini yang versi lama seperti ini. Maaf sekali lagi, ini kotor banget. Karena udah habis dari kampung. Ini kecil ya. Bentukannya seperti ini. Nah, sedangkan yang baru, nih lihat. Yang baru ini tuh lebih tinggi dan lebih besar. Bentukan dari armnya. Terus juga dia peleknya yang baru ini lebih kecil. Yang depan menggunakan ukuran ring 14, sedangkan yang belakang ini menggunakan ring 13. Dan ini juga mungkin untuk menambah performance perputaran rasio dari mesinnya. Jadi bisa lebih cepat, lebih responsif seperti itu. Sebagian knalpot jelas terlihat beda banget. Nih kalau kita lihat dari sini, dari sudut ini, dari sudut ini, si PCX yang lama itu terlihat lebih datar, sedangkan yang ini itu lebih menjolor ke atas. Jadi seperti yang gue bilang, gak khawatir kemasukan air kalau yang ini karena ininya dengak ke atas. Terus untuk posisi kaliper juga ini beda ya. Oh, kaliper masih sama. Ban jelas berbeda. Terus nih, yang lebih menariknya lagi, lampu belakangnya. Kalau di PCX yang lama ini agak terlihat gimana gitu karena lampu sennya ini menjorok keluar, jadi nggak rata sama bodi. Kalau ini jelas rata banget kan, nyambung sama bodi. Dan jika dilihat dari belakang emang terlihat, jika dari sudut samping emang terlihat ya ini tuh lebih sporty banget karena lebih meruncing. Sedangkan yang ini ya ginilah gitu. Nah, terus untuk bagian sini, bagian yang putih ini lighting kiri kanan. Terus untuk lampu senja ini semuanya jalan yang X ini. Dan untuk lampu rem ini yang tengahnya nyala. Cuman kekurangan dari PCX yang baru ini adalah tidak adanya lampu untuk penerangan plat nomor belakang. Kalau di yang lama di sini kan ini tuh ada lampu. Ini berfungsi untuk menerangi plat nomor belakang kalau malam hari. Sedangkan di sini nggak ada. Itu sih kekurangannya. Tapi ini juga plus minus ya. Plusnya ya lebih bagus karena kalau kita misalkan buka ini, kita nggak perlu ada kelebihan kabel lampu. Sedangkan kalau yang itu pasti ada kelebihan kabel lampu dan bohlam. Yang barunya juga nih, sedikit tapi ini merupakan detail yang paling berguna. Nah, kalau yang lama, agak susah ya. Ini yang lama nih. Oh, ini ya, belum ada cantolannya. Jadi kalau isi bensin kita buka, ininya kita bawa-bawa gitu. Sampai isi baru. Dan ini sedikit cukup merepotkan. Sedangkan di yang baru ini, kalau kita mau isi bensin di yang baru ini tinggal ceret, lebih responsif kan. Nah, si tutupnya ini kita bisa simpan di sini. Nah, jadi kita gak bingung lagi nyimpen ini di mana saat pengisian bahan bakar. Terus detailnya juga ada di balik sini untuk colokan USB-nya. Yang lama itu kalau kita mau isi bensin, kita mau isi daya, power outlet-nya itu harus menggunakan adaptor. Jadi masih yang bulat kayak gini, perlu lagi adaptor ya. Sedangkan yang baru ini udah USB slot. Jadi tanpa perlu lagi adaptor, tinggal colok, cabut. Lebih gampang untuk pengisian dayanya. Nah, mungkin itu saja untuk perbedaan dari PCX yang lama dan yang baru. Perbedaannya cukup banyak dan menurut gue ini adalah the real new dari PCX karena menggunakan konfigurasi mesin yang beda, terus juga body yang beda, rangka yang beda, sasis yang beda, teknologi yang beda,
karena di versi yang ABS untuk PCX yang baru ini sudah menggunakan HSTC, Honda Selectable Cruise Control. Jadi HSTC ini berfungsi untuk mengurangi putaran roda saat melalui jalanan yang licin ya gitu. Oke, segitu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini silahkan kalian like. Jika ada masukan dan saran silahkan tulis di kolom komentar, dan jika kalian ingin mengetahui video baru dari saya silahkan klik tombol subscribe. Oke, kasihan banget videografernya.